disampaikan oleh Kiai Haji KRT Nur Isa itu. Beliau itu loh konkret betul loh menjelaskan mulai dari kitab-kitab yang disampaikan oleh Kang Satria, Al-Burqo, Al-Musiko, Al-Janadi. Beliau itu punya manuskripnya loh. Yang belum tentu Habib itu punya kan gitu kan. Nah, hanya saja kita ini tidak bisa mengulang perkataan yang disampaikan oleh Iya, Kiai Ihyar itu. Oh iya, kalau Kiai Ihyar sering lah teleponan. Iya, ini saudara-saudaraku, kalau tapi referensi utama itu dari Gus Aziz. Menggunakan profil banyak data. Kiai Ihyar pun juga banyak mengambil data dari Gus Aziz. Tapi mantap lah Kang Alkemi tadi debat sama dia. Sama Kang Den. Oh, aku itu mantap strukturnya Gus Kang Den ini. Jadi secara struktur, jadi alinea 1 selesai, alinea 2 gitu mestinya memang bagus itu. Ya kan ilmiah kan gitu Kang, loncat-loncat nanti dimarahi Pak dosen Kang Satria itu yang tahu. Harus gitu. Kalau nggak ada ya jangan loncat-loncat dulu. Coba kalau di reskrim orang nanya tidak dijawab, loncat kedua, ya bentak kamu. Ya karena terlalu banyak ruang kosong di kepalanya sehingga logikanya loncat-loncat. Itu bajing atau apa loncat-loncat itu? Wah, nongol. Nongol. Itu loh katanya Kang Satri bercelana. Sebetulnya cuman tesisnya Keimat yang membuat pusing Mbak Alawi itu cuma satu, kitab sezamannya Ubaidillah. Iya. Dia tuh juga udah mikir gitu loh Kang. Gus Alkemi aja bantuin dia, maksudnya Gus Alkemi itu diem aja, gak usah bahas 550, diem dulu. Kita tanya tadi ini saya ini sebenarnya pengen menjebak. Ini tak urut jauh, pengen menjebaknya di sini loh. Sampai ane pengen tahu ketika dia mengeluarkan Arbaun, ya toh. Terus pasti dia menggunakan redaksi apa? Kan begitu. Apakah akhbarona misalkan begitu atau apa gitu loh. Kalau menggunakan hukiyah misalkan atau itu berarti tidak pernah ketemu gitu loh. Makanya kalau dia terjebak di situ biar kagok gitu. Tadi mau lari ke situ sebenarnya. Tapi ya nggak mau buka kitab Arbaun. Belum larinya nanti ke Jarh wa Ta'dil terkait Arbaun gitu. Terus gini ya Kang ya, yang perlu disosialisasi itu tesisnya Kiai Iman. Percayalah, siapapun kalau membaca tulisan Kiai Iman itu pasti akan menolak Kang. Menolak dalam arti kata masa sih surah al-sifadoh gitu kan. Secara orang itu kan kalau ada kan harus diverifikasi dulu satu ya dengan kitab itu tadi. Kalau tidak ada kitab dengan peninggalannya, karya-karya tulisnya. Kalau juga itu tidak ada, lalu kita lihat lagi jaraknya loh 550 tahun. Menurut nalarmu nyampe enggak? Nah kan begitu. Kalau misalkan itu sudah tersampaikan 3 poin tadi, lalu kembalikan pertanyaan itu, bagaimana Anda bisa meyakinkan kami manakala kitab sezaman tidak ada, karya tulis tidak ada, 550 tahun itu terputus. Lalu bagaimana meyakinkan kami bahwasanya Ubaidillah ini anaknya Ahmad? Akan begitu Kang. Karena gini, kalau dalam konteks ilmu nasab yang dipakai pikih itu tadi menggunakan surah wal istifadah, percayalah Kang, nalarnya kita sebagai masyarakat ini tidak sampai ke situ. Cukup yang disampaikan Kiai Iman itu aja udah sampai itu nalarnya gitu lah. Kitab sejaman Bang Den. Jadi gini Bang Den, kita pakai cara berpikirnya Mbak Alwi, pengennya semua itu meyakini dan mengimani tanpa bertanya, kan begitu. Ya. Itu kan yang diinginkan Mbak Alwi kan begitu. Percayalah kami ini zuriyah Rasulullah. Gak usah nanya kitab sejaman kan gitu. Yakinlah, pokoknya yakin kan gitu. Pengennya begitu. Nah, hanya saja sebetulnya Mbak Alwi begitu tuh ya selama ini tuh lancar-lancar aja, mulus-mulus aja. Dia itu ketika kemudian sudah menyatakan
melalui Bahar bin Smith itu Wali Songo terputus 500 tahun. Nah itu udah, itu dengan logika Mbak Alwi, ingat loh itu wali loh, wali kok dikatakan terputus 500 tahun. Ya inilah akhirnya, beginilah akhirnya. Padahal mereka aman-aman aja, tadinya aman-aman aja, nggak ada masalah. Iya. Jadi ini karomah fi auliyatis. Bener. Karena gini Kang, itu Kang Satria. Saya nonton kok waktu nyimak kok yang menjadi penjelasan Bahar Smith di pengadilan gitu. Memang menyakitkan loh bagi kita masyarakat Indonesia. Kalau nggak salah saksi ahlinya itu, kalau nggak salah ya itu dari Terah Wali Songo juga. Di saat itu disuruh menyebutkan syahadat gitu kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, stop ya kan. Nah Muhammad itu kakek aneh apa kakek ente. Nah di situ itu kan jadi, kalau sesuatu yang dibahas di pengadilan Kang, itu menjadi jurisprudensi gitu kan. Sama saja seperti undang-undang gitu. Nah itu dijadikan Kiai Imad sebagai mukadimahnya dia. Kenapa dia meneliti meneliti nasabah habaib itu bersumber dari itu gitu loh. Nah jadi kekuatan tesis Kiai Imad itu bukan sekadar like and dislike-nya dia, tetapi beliau itu melihat, oh ini kok kayak gini banget, lalu didukung oleh apa? Putusan pengadilan kok gitu loh. Nah jadi kalau karangan aja tulisan Kiai Imad itu nanti dulu gitu loh, kan semacam itu Kang. Jadi memang begini, benar ya kata Kang Satria itu, pengennya mereka itu kita mengimani mereka sebagai duriyah Nabi itu sama seperti halnya kita mengimani Nabi Isa bahwa lahir tanpa bapak. Tapi bedanya itu adalah nas qot'i, hukum yang sudah pasti, yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Akan tetapi mereka ini kan hukum donni. Hukum donni itu kasirul khoto qalilul haqqih. Hukum donni itu lebih banyakan kelirunya ketimbang benarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah itu membaca bahwa syarat sezaman itu juga adalah standar yang digunakan oleh Robitoh Alawiyah dalam mengisbat nasab dan mengeluarkan buku nasab. Cuman edaran itu saya cari sudah nggak ketemu, mungkin dihapus atau gimana itu. Saya cari nggak ketemu lagi itu, masih saya cari sampai sekarang itu. Jadi seperti itu. Kalau yang menemukan boleh di-share Kapten, sampean sudah lihat di Nabawi TV ya terkait habaib dalam operasi hitam, Kapten? Mana Kang Den ini? Oh Kapten nih. Sudah dong. Itu Kapten, itu sebenarnya apa yang dilakukan Aventador itu adalah copywriting itu sendiri, hypnowriting itu sendiri loh. Orang akan percaya Kang Den, itu langsung percaya orang, banyak itu yang kembali, maksudnya kembali itu ya percaya gitu. Jadi gini Kang, ada poin-poin yang saya garis bawahi terhadap apa yang disampaikan Aventador. Apa yang dibilang itu benar. Masyarakat ini hanya meniru gitu loh. Contoh nih ya, kalau dia bilang segregasi sosial, saya tertarik, senang sekali menggunakan segregasi sosial itu. Kang, yang memulai itu siapa gitu loh. Bagaimana dengan ceramah-ceramah terdahulu kita loh? Kiai-kiai kita tuh tidak ada Kang menggunakan diksi kekerasan dalam konteks berceramah, ya kan? Memecah belah umat itu tidak ada. Itu yang pertama gitu kan. Lalu yang dia bilang crocodile itu akal buaya kan gitu kan dalam crocodile crocodile brain lah, crocodile. Iya. Kalaulah misalkan yang merasa terusik itu siapa dengan penjelasan oleh Kiai Imad itu gitu loh. Kan ini kan nalar berpikir orang itu kepada inti dari penyampaian orang, apa yang diterima oleh akal itu. Yang merasa terancam itu siapa gitu. Dan begini Kapten,
Ya. Di situ kan juga anu kan orang yang hanya menggunakan crop brand atau terserah crop Crocodile brandnya, crocodile brandnya itu kan landasan survival itu kan dengan insting kebinatangan kan, artinya tidak menggunakan akal. Lah selama ini siapa yang tidak menggunakan dalil, hanya menggunakan persekusi, artinya kan sebaliknya Kang Den, gitu loh maksud saya, bahwa apa yang ditulis terkait hypnowriting, teknik menulis untuk menggunakan kata-kata untuk menghipnotis pendengar, itu dilakukan kemarin itu oleh siapa? Oleh Aventador. Itu bagus sekali, tapi saya tepuk tangan loh, itu bagus sekali. Selain dari isi juga kualitas videonya luar biasa. Saya apresiasi yang kalau saya sih apresiasinya perkataan terakhirnya dia. Kalau yang di depan-depan itu masih itu dia ngomongin diri dia sendiri gitu loh. Tapi kalau yang terakhir itu ya bolehlah untuk nasihat para habaib gitu kan. Iya, kalau yang lain itu itu. dia menjelekkan seseorang, yang mengatakan Kiai Haji Said Akil Sirot juga mengakui nasabnya Ba'alawi. Itu kan sebelum adanya tesis video itu. Gitu. Iya, dan foto-foto dan nama-nama yang diambil itu sebenarnya kalau di dalam ilmu marketing itu kan untuk meningkatkan trust sebenarnya. Benar. Aman itu Kang Alkemi. Iya. Poinnya ya itu tadi. Poinnya Assalamualaikum. Wah, ada Kori. Waalaikumsalam Said, apa kabar? Salam. Saya Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Said Kori. Iya. Monggo. Lagi bahas apa ini? Ya, Said bahas receh-receh aja kan. Si Mujassim baru naik dihajar sama Kang Den Zuber sama Alkemi. Oh, Masya Allah. Siapa kalah? Saya Said. Kita kan tidak ada ilmu Said. Allah ya Rob. Buat apa ada alkemi di situ? Alkemi itu kan jenius. Masa bisa kalah? Aduh. Tapi gini, saya salut tadi itu sama ini Bunda Aisyah. Hilang ilmiahnya Mujassim kalau lawan ras terkuat di bumi. Bahas apa sama Mujassim tadi? Said Bahas apa sama Mujassim? cuman karena luar-luar. loncat-loncatnya saja. Soalnya Kalau loncat. bukan bajing loncat. Kalau loncat-loncat aja Said. Kalau masalah loncat-loncat kitab, saja. kalau masalah kitab kan ada spesialis Said Kori kan bisa menangkis perkataan beliau ya kan. Cuman kan ini kan yang kita tanyakan kan tesis Said ya kan terhadap kitab yang tulisan Kiai Imad tulis itu kan berkaitan dengan kitab sezaman. Ada nggak nama Ubaidillah di kitab sezaman itu? Kalau tidak ada nggak yang lain? Nah kalau nggak ada ya sudah, biar aja kalau berbicara tentang surah wal istifatno itu biar ahlinya yang ngomong gitu Said. Tapi beliau lari lagi ke surah. Sekarang mereka Ba'alawi ini sedang membuat ilmu baru yang lebih mantap lagi. Apa? Gitu loh. Ilmu apa sih? Jadi DNA G itu mau diisbat menjadi keturunan Nabi. Jadi Nabi itu DNA-nya G. Betul. Gitu. Ini jurus loncat-loncat lagi. Pertanyaannya itu Pasti yang di artinya room ini apa? kalah kalau loncat-loncat. Iya, betul. Loncat-loncat bajing loncat ya Kang Santri. Bajing loncat susah tuh dilawan. G aku gak mau. Makanya tadi bikin itu loh Kang Santri pas aku bilang Waalaikumsalam. Tenun ayu. Jadi Aplorogub G sebetulnya tidak memverifikasi kepada keturunan siapapun. Cuman hanya menceritakan Aplorogub G itu
berimigrasi dari asal muasal Yahudi katanya. Bener gak sih? Jadi begitu. Jadi ada apa sih dengan masalah genetik itu sih? Aku bingung. sementara begitu saya dapat hasil DNA saya LM20 itu pada rame di media. Mana si Mujasimnya? Mujasimnya kemana teman-teman? Kabur dia deh. Udah kabur tadi. Udah loncat ke sebelah. Biasanya loncat ke room lain dia. Kan jurus loncat-loncatnya kan nggak bisa dilawan. Bilangnya tadi itu kan ngomong semua di room ini. Ya terpaksa jawab semua. Coba undang, kalau ada saya mau dia. Siapa yang ahli DNA di sini? Alkemi. Kalau kita tuh gini Said, kalau saya ya Said ya nggak mau mengatakan ahli itu, tapi mengutip gitu loh Said. Misalkan ya apa yang menjadi pembahasan di Pada Suka kemarin antara Habib Agus Al-Habsyi itu dengan siapa? Dengan Pada Suka Gus Yusuf Mansur itu. Nah itu bisa dijelaskan di situ di sini gitu lah Said. Oke. Gimana penjelasan? Jadi kalau kita dengar narasinya, walaulah Habib Al-Habsyi, Agus Al-Habsyi itu, ya udah kalau memang haplogrupnya G gitu kan, akan tetapi ini kan belum bisa dinafikan sebagai bukan keturunan Rasul gitu loh, karena memang ilmu pengetahuan itu berkembang begitu nah Said. Contoh dia bilang misalkan berkaitan dengan ilmu fisika itu kan dulu, sekarang ada yang namanya fisika kuantum, artinya ilmu pengetahuan itu berkembang. Nah begitu juga dengan haplogrup itu nyambung dengan apa yang Said sampaikan barusan gitu. Apa yang nyambungnya dari penjelasan Habib Agus Al-Habsyi itu bisa jadi ke depannya nanti ya haplogrupnya Rasul itu G gitu loh Said. Karena berkembangnya ilmu pengetahuan. Ini tanggal 1 Bang ya? Gitu. Ini tanggal 1 tanggal. Jadi begini, kalau si Mujasim mengatakan demikian, ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah kiblat kepada DNA, tinggal buktikan saja nasab dia secara Bukan Mujasim. Siapa yang bilang Mujasim? Loh, kamu kok sekarang galak amat sama saya Alkemi? Nanti kena sidang nanti kau. Alah, kemarin mau buat sidang lari saya. Ini jangan dibawa ke rumah kalau ada konflik pribadi. Iya. Masalah apa itu kan? Enggak, saya mau disidang nih sama Tengku Korek. Masalah apa? Masalah pakai foto itu loh. Fotonya itu loh, gara-gara foto. Masa kamu foto orang kamu pajang? Nggak boleh. itu artinya Tengku Kori tidak rela kalau istri Raya itu cantik gitu loh. Masa istri Foto temennya itu cantik kan- dia gak terima gitu loh. Gini loh, Gus Alkemi, foto itu tidak menandai kecantikan. Foto itu rekayasa, ya kan? Aku tuh kalau dipoto ganteng banget loh. Bentar, Tengku kemarin. Tengku. Karena Apa
Apa nih host? Putus. Sama si Mega itu gimana? Tentu Putus host. Gimana ini tentu kemarin kan lagi PDKT sama Mega. Gimana kelanjutannya sama Mega? Kalau saya itu udah punya istri, ya kan? Gitu. Tinggal nambah. Kalau mau alhamdulillah, kagak. Kalau terlalu rumit, Mbak, istri udah ada. Kalau pusing-pusing kita. Tapi si Meganya Iya kan? kabur itu. Ya, Bunda Oh, Aisyah. berarti dia Iya. Orang merayu, mentok itu mau merayu diceramah ya kabur loh orang. Zuber udah kebiasaan debat nggak bisa ngerayu. Masa ngerayu kok tidak debat. Aduh, kasus. Kabur. Nah hebat Said Kori, kalau urusan ngerayu kalah dia. Kalah sama Kang Santri. Udah lupa dia ngerayu, kebanyakan debat. Ngerayu juga jadi debat. Debatnya ngegas mulu. Maka kita pulang, tapping di bawah gak dibaca oleh Said Kori itu. Ini ceramah ke ngerayu. Sama sekali itu. Dia kalau sudah kayak gitu sudah fokus, gak lihat orang pokoknya. Ujungnya kabur. Pokoknya kalau ente naikin wadon ke sini, otak aneh error pokoknya. Katanya gini kan waktu saya ke kantor dia naik. Dia bilang gini Tengku, Bunda kenapa ini orang ini kenapa kok nge-DM aku? Nggak apa-apa kan? Aku bilang nggak apa-apa, lanjutkan. Gimana ini Siap. bingung ngejawabnya. Mega Oh, yang DM Said Kori kayak DM CC Said Kori. Kemarin kan Main belakang. Lo dengerin. Kalau saya kan dengerin Rencana dulu. Tengku mau nambah ini. iya dia mau nambah kan Dengerin. sama gitu. Dengerin. Kalau aku kan lelaki, ya kan? Masa nunggu dia yang DM? Berarti kan saya merendahkan dia gitu kan? Ya enggak? Ya aku harus nge-DM dulu, pancing ya kan? Gitu. Kalau nggak dapat umpan ya nggak masalah. Kan aku udah menangkap 2 ya kan? Ikan. Cantik dia, masih muda, dia dosen. Terus Tapi gini Bunda, tadi kemarin tuh udah dikasih kesempatan oleh Bunda gitu kan. Said Korinya malah ceramah. Kabur. Bukan masalah itu, karena korespondennya ceramah ono Kiai Lora apa itu. Ada Jafar, ada Gus Hasan. Teguh Kori kalah. Pada ngajuin diri. Alhamdulillah. Kapan romantisnya ini debat melulu. Tapi dia pernah. Romantisnya itu apabila ketemu Hubaba. Satria, Waduh. Gimana Id? jadi tahu kelemahan Tengku katanya. Pokoknya kalau Mbak Alawi debat sama Aneh, kalau mau menang itu majang perempuan di depan mata Aneh. Udah selesai udah. Error pasti. Konslet langsung otaknya Id ya. Buset, udah nggak bahas lagi nasab. Tapi bisa juga loh kalau dibuktiin ya. Misalkan pas lagi debat gitu kan, lagi seru-serunya Aneh ngomong jebret. Tahu-tahu datang IP ya kan, hidung mancung cakep ya kan, duduk di depan gua pisan dengan memandang mata saya, udah dah hancur debat. Langsung korslet, percikan api itu yang keluar. Langsung Id Kori Itu- kalau lagi bahas serius tiba-tiba ada cewek langsung belok. Belok udah, orang kena. Ujung-ujungnya apa? Kiai Imat bersama tim langsung ketawa terkakak-kakak. Jadi perdebatan yang sedang serius jadi lelucon udah. Akhirnya damai. Udah damai aja dah. Damainya gimana? Udah nggak usah bahas nasab lagi. Nasab lebih udah oke palsu aja udah. Kan gitu kan. Akhirnya tanpa perdebatan yang serius, Mbak Alawi rungkat sendiri ya kan. Tapi aku
melihat itu Kang Den, apa namanya, masyarakat itu kalau misalkan ada Habib atau Habibah yang left, typingan mereka itu pulang aja ke Yaman, pulang ke Yaman, sedikit itu semua loh. Padahal mereka nggak ngebahas apapun. Kalau itu berlebihan kayak gitu itu sudah nggak Iya, sehat. nah, makanya ini kan imbasnya ke mereka. Gitu. Enggak lah, Oke. enggak lah Alkemi. Masa suruh pulang ke Yaman gak sehat? Nggak enak lah sampai anak pulang kamu pulang nggak enak loh. Banyak yang bilang. Enggak, masalahnya kan gini Alkemi. Masalahnya gini. Ya mereka kan tinggal di negeri orang, itu ingin memiliki negeri orang. Ya wajar lah disuruh pulang gitu. Ya kayak kita ini kan orang pendatang. Ya jangan lagu-lagunya kayak saya nih. Saya datang ke Bekasi sebagai pendatang. Saya enggak mau saya menganggap negeri ini milik saya, kampung saya gitu. Nanti yang mendesak apa ya antitesis itu pasti dari kalangan mereka sendiri, karena mereka itu risih dengan apa namanya, masyarakat yang selalu memojokkan mereka gitu saja. Pak Ijo, Gini, sebentar Bang Boy. Ini ada tappingan Pak Ijo nih. Pulang Aceh aja kau takut. Kau bodoh kali. Emang kemarin aku ada di mana, Bang? Coba jawab. Oh, baru datang dari Aceh orang Kemplo. Emang ketinggalan kereta Habib ini. Oh, wong Aduh, baru Habib, datang di sana seminggu lebih loh. Aduh. Sebulan. Iya, sebulan ya. Ya, Malah- memang harus dipulangkan mereka ini. iya. Jadi perihal tippingan yang pulang ke Yaman apa segala macamnya, itu juga termasuk kekhawatiran saya. Karena gini, dengan jumlah mereka yang ada sekarang itu, mereka udah berani seakan-akan memiliki negara ini. Apalagi 20 tahun ke depan jumlah mereka semakin banyak, takut meskipun mereka udah rungkat, takut kejadian lagi gitu. Iya. Iya. Tetap di sini. Setuju. Setuju itu. Gini loh teman-teman. Jadi kalau saya terus terang aja ya. Kalau Mbak Alawi ini pulang kampung, pergi pulang ke Yaman, cuman satu aja proposal saya. Kasihan perempuan-perempuan mereka, ya kan? Biarinlah perempuan-perempuan mereka kita tampung sebagai pembokat. Pancot kau ilmunya. Tapi dari kalangan mereka Bagi-bagi ya? Habibah-Habibahnya juga meyakini mereka zuriat Nabi, mereka ngotot, bahkan kemarin debat sama Buat Maulana. apa hubah mah Habibahnya Tengku wong sudah jebol. Enggak, jadi pembokat, jadi pembantu di rumah-rumah kita, gitu loh. Nggak bisa, Gitu. mereka udah meyakini nasabnya paling mulia. Iya, kalau nggak mau ya jadi kelaparan kita buat di negeri ini biar mau kan. Kenapa kita statementnya itu pengen memulangkan mereka? Karena setiap lagu-lagunya, budayanya mereka itu kan kayaknya rindu bener ke negaranya. Gitu. Ya Jarim, ya itu lirih sekali itu. Rindu bener kayaknya ke sana gitu loh. Kita pulangkan aja kalau Jadi ini. karena Atau kita gini, sama teman-teman. mereka ya. Atau bisa juga gini teman-teman, kita bikin donasi aja gimana? Donasi Donasi apa? apa itu Tengku? Donasi sumbangan untuk mereka bisa Jangan, pulang. nanti diambil Tengku Kori semua itu. Tengku. Aduh, Tapi kacau. mereka itu dari bisnis makam udah ratusan juta, kok kenapa harus minta donasi? Temu gimana sih? Loh, bisnis makam kan bisa diambil alih sama Alkemi, gitu loh. Nanti. Jadi bagian makam Alkemi yang megang, bagian situ nanti Mbak Aisyah ya kan bersama suami ya kan, gitu. Kita bagian ceramah aja. Bagian nampung Baba saya. Nah tuh kan, Bagian tadi yang- bilang kagak yang mau, sekarang mau. jebol-jebol. Dia mau yang jebol-jebol katanya. Santri, kau tuh jangan banyak kali hayal.
Ya aku kasih tahu, yang jebol-jebol suruh pulang sama lakinya ke sono lah, ngapain tampung di sini, yang kita tampung-tampung sini yang masih yang ori, yang masih rapet gitu Tapi loh. nggak se-efek gitu, Dengarin ya. Itu yang jebol-jebol, yang punya suami, yang nggak punya suami itu nggak disunat. Iya kan kalau nggak disunat kan lebih keren kalau wadon. Jadi Nafsunya Cemek. Jadi bayangin kacangnya panjang. kayak tahu aja santri jemek-jemek. Enggak kan kalau Jadi mereka itu tak tahu aturannya, santri. tetap pakai helm ya. Santri itu biar kayak gitu tuh udah pernah pengalaman gitu loh. Bagian kemek-kemek lah, iya kan ente tahu gimana sih? Nggak cemek basah gitu loh. Kalau bahasa sound sistemnya itu cek becek. Alkemi mulai. enggak, perempuan disunat dan enggak nafsunya itu enggak terlampau gede sebenarnya kan gitu. Tapi bener loh kan, kalau kita kan perempuannya aja kan disunat kan waktu umur 40 hari kalau nggak salah. Enggak, kalau sekarang itu ada yang baru lahir, ada yang tunggu 1 minggu, ada yang 2 minggu, tergantung bisa. Iya. Jangankan laki-laki, perempuan juga disunat. Kalau kita Coba lihat teman-teman, coba lihat suruh tappingan si, coba baca tappingan si si apa nama itu Amma Hasni ya, Mukibin Akut Kori kalau ceramah di masjid nggak diterima, terimanya di gereja doang. Aduh, ya keren lah, wong di gereja gua diterima, di masjid kagak. Emang kenapa emang? kemarin baca khotbah masuk ke TikTok itu nggak lihat lah ama itu keren loh itu loh. Ada Habib Satala. Kenapa Bib? Ketawa terus Bib. Kan memang Tapi ada yang tapping kemarin Sayyid waktu khutbah masuk TikTokan. Khutbah masih TikTokan katanya. Lah dia sendiri nonton gitu. Dia sendiri nonton yang tapping. Makanya misalnya ada waktu maghrib di sini terus ada yang typing, sholat maghrib pada ngegibah, lalu dia sendiri nonton. Kadang-kadang ya begitulah. Aku kadang mikir itu gak nalar loh orang kayak gitu. Dikiranya itu satu tempat kayak itu loh. Padahal ya kayak orang sudah selesai Jumatan. Saya itu belum Jumatan, baru mau naik gitu. Di tempat saya gitu. Aduh, parah. Iya. Saya itu kalau subuh disuruh sholat, lawang belum masuk waktunya sholat, gimana mau sholat? Kan nggak diterima. Iya, misalkan subuh di tempat saya ya, sekarang itu jam berapa? Jam 5. Jam 5 ya, jam berapa ya? Jam 5-an. Itu. Jam 4.5 mungkin, akhirnya atau 4.35 di hadapan. Aneh mau nanya sama kalian ya, kenapa Kabibah asal punya anak itu badannya menjadi bola? Kenapa? Jadi Nggak tahu. kan makanan mereka berlemak-lemak Sayyid. Mereka kan Bukan. makanan ciri khas mereka kan berlemak-lemak. Oh iya, nasi kebuli, Chicken biryani gitu. Enggak. Iya, nasi kebuli, kambing kebuli, terus muhibbinnya di kibuli. Bukan, ente nggak tahu berarti ya. Itu karena dari sejarah genetik mereka. Gitu loh. Kalau udah ini emang gitu tak gitu genetiknya. Iya, dari nenek. Coba kamu lihat Kabib itu badannya kan, jangankan yang perempuan, yang wadon itu kalau udah punya anak tuh badannya udah kayak gajah. Iya sih, tapi bener itu. Apa ada campuran genetiknya gajah kan? Genetik sarung, kesimpulannya langsung. Ya. Tapi itu benar kata MBO itu.
Itu yang perlu diwaspadai itu. Itu gimana kalau jumlah mereka nanti tambah banyak gitu? Mereka nggak KB kan memang Sayyid, sangat mereka kan nggak dikhawatirkan. KB kan. Karena Mereka dari gini, mereka. dulu kan di zaman Soekarno tahun 1960 kan sempat itu ada niat ingin dipulangkan. Ketika Jenderal Ahmad Yani sowan kepada Kiai diberi saran tidak usah. Ternyata sampai sekarang pun ada kejadian kan mereka